Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, semangat Bu. Alhamdulillah ya. Kalau Ya perasaannya Bu. gimana nih Pak Agung hari ini? Deg-degan karena ini tugas supervisi pertama saya Bu. Oh begitu deg-degannya karena menjadi tugas supervisi yang pertama. Baik Pak Agung, pada kesempatan hari ini seperti yang kita ketahui secara bersama-sama, nanti Pak Agung ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Silvi. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Agung persiapkan? Saya sudah membuat beberapa hal, terutama Ya, di langkah tirta yang akan saya terapkan nanti di proses coachingnya. Beberapa tujuan, kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang identifikasi masalahnya, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, semua langkah tirta tersebut saya usahakan untuk saya sambil berlatih ini Bu, untuk dalam bentuk pertanyaan yang berbobot Bu. oke, baik Pak Agung. Di sini saya mengingatkan ya, jangan lupa ada 3 kompetensi inti dalam proses coaching ini Pak Agung ya, di mana Bapak bisa menghadirkan kehadiran penuh pada proses coaching tersebut, kemudian menjadi pendengar yang aktif atau dapat mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang telah Bapak persiapkan. Sudah bagus sekali ya. Oke Pak Baik Bu. Agung, selamat bekerja. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Silvi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak Agung. Pak Agung gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik dan sehat. Alhamdulillah. Mari silakan duduk Bu. Iya Bapak, terima kasih. Gini, kemarin katanya ada yang ingin Ibu Silvi ceritakan kepada saya waktu ketemu. Tapi karena kemarin, mohon maaf ini saya kemarin belum sempat ya. Jadi mungkin hari ini bolehlah kita diskusikan apa yang ingin Ibu Silvi sampaikan kepada saya ya. Betul Pak Agung. Jadi sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Pak Agung tentang Ya, siswa saya di kelas 11 IPS 2 nih. Kebetulan kan memang saya wali kelasnya Pak di 11 IPS 2. Nah, saya baik. mendapatkan laporan dari guru BK dan beberapa orang guru mata pelajaran bahwa siswa di kelas saya ini setiap hari pasti ada saja yang bergantian tidak masuk. Kemudian ada yang datang terlambat, ada yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu Pak Agung. Oh, berarti jadi itu ya permasalahannya. Iya, Jadi intinya Ibu Silvi ingin menceritakan beberapa permasalahan siswa yang Ibu bina pada saya Bu ya. betul Pak Agung. Karena waktu saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di ruang guru kemarin itu Pak Agung, Ya, saya salah satunya mendengar ada restitusi. Nah, saya tertarik Pak Agung gitu, gimana gitu ya tentang restitusi dalam oke. mengatasi permasalahan murid-murid saya ini gitu. Baik, baik Ibu. Nah, dari percakapan kita hari ini, inti yang Ibu Silvi inginkan dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Yaitu tadi Pak, saya ingin mencari solusi terkait dengan pembinaan murid-murid di kelas saya Pak. Nah, selama penanganan siswa tersebut, terutama yang laki-laki, ada yang susah berubah, ada juga yang sudah mulai berangsur-angsur membaik gitu. Nah, ini nggak cuma siswa laki-laki Pak, ada juga satu orang siswa perempuan gitu. Padahal dia ini salah satu paskibraka tingkat kabupaten Pak. Nah, di sini dalam diskusi ini saya ingin mencari solusi bagaimana cara menangani siswa tersebut agar dapat benar-benar berubah seutuhnya. Baik, jadi yang Ibu Silvi inginkan dari pertemuan kita saat ini adalah strategi Bu ya, strategi pembinaan yang ingin Ibu Silvi lakukan agar mampu memotivasi siswa dalam belajar dan mau berubah Hmm, terkait sikapnya. betul Pak Agung. Betul.
betul. Jadi kali ini apa ya? Mungkin saja dengan restitusi kemarin atau ada hal-hal lainnya gitu yang dapat menjadi jalan keluar bagi saya. Gitu. Oke, baik Bu ya, semoga kita bisa sama-sama nih cari solusinya. Baik Pak, ya. Ngomong-ngomong, menurut Bu Silvi, selaku wali kelas 11 IPS 2, jika nantinya usaha yang kita lakukan ini berhasil, menurut Ibu terlebih dahulu, apa sih ukuran dari anak yang memiliki motivasi dan bisa berubah menjadi lebih baik dari keadaan yang kita alami sekarang? Baik Pak, jadi kalau menurut saya, mereka tidak lagi bolos Pak. Kehadirannya di sekolah sudah membaik, memiliki rasa ingin tahu dan antusias terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya, dan mengusahakan diri mereka semua mengikuti proses kegiatan pembelajaran yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi sesederhana itu aja Pak. Oke. Lalu siswa yang berubah seutuhnya seperti apa ya Bu? Siswa yang tidak mengulang kesalahannya yang sama gitu Pak, dan selalu mengusahakan untuk berperilaku baik. Oke, jadi intinya siswa yang belajar dari kesalahan dan berupaya memperbaiki diri. Benar begitu Bu Sylvia? Betul sekali Pak. Oke, nah kalau begitu, kalau boleh saya tahu, ada beberapa siswa yang Ibu terima laporannya dari guru BK, bahwa siswa tersebut juga punya masalah dalam proses pembelajaran, Bu ya? Betul. Jadi untuk siswa yang bermasalah dari laporan guru-guru mata pelajaran, guru BK gitu, lumayan cukup banyak Pak. Ada sekitar 7 orang siswa laki-laki dan 1 orang perempuan. Wah, lumayan banyak Bu ya? Iya. Jadi dari 8 siswa itu, apa pembinaan yang sudah pernah Ibu lakukan? Jadi saya sudah pernah melakukan pembinaan terhadap ke-8 orang siswa tersebut Pak. Dibina, dipanggil gitu, diajak bicara gitu kan, diajak ngomong ada apa seperti itu. Tapi ya gitu Pak, belum ada perubahan yang tampak. Kemudian dari usaha yang sudah Ibu Silvi lakukan tersebut, apa nih perubahan yang sudah terlihat dari diri siswanya? Dari 8 orang ini ada beberapa yang memang udah berubah tuh ada Pak, tetapi ya yang berubah itu adalah proses perubahan sikapnya gitu. Tapi ada juga yang belum sama sekali, walaupun sudah saya panggil, walaupun sudah saya bina. Oke. Nah, dari proses pembinaan seperti yang Ibu Silvi katakan barusan, apa bentuk usaha yang dilakukan, Bu? Saya sudah memanggil orang tua murid ini Pak. Nah, ketika proses pemanggilan, mereka mau berubah Pak, bahkan mau membuat surat perjanjian. Tetapi di sini memang ada 1 orang siswa yang memang benar-benar terlihat sulit sekali untuk berubah. Oke, kalau boleh saya tahu, ini bagaimana perasaan Ibu Silvi atas permasalahan ini, Bu? Jujur aja sih sedih ya Pak ya. Rasanya tuh kok kayak saya belum mampu gitu jadi wali kelas yang bisa menuntun semua murid saya gitu. Tapi di satu sisi juga saya merasa tertantang gitu. Bagaimana caranya biar saya berhasil membina mereka. Oh, wah berarti itu hal yang bagus Bu. Baik Bu, tidak perlu berkecil hati, ya kita sama-sama Bu ya, mengarahkan mereka. Iya. Nah, kalau Ibu merasa tertantang, berarti itu salah satu hal kekuatan yang ada dalam diri Ibu, bahwa Ibu mempunyai tekad ingin memberikan yang terbaik pada siswa Ibu ya? Iya Pak, saya ingin sekali mereka berubah menjadi lebih baik, pantang menyerah lah Pak pokoknya, agar mereka bisa memiliki sikap yang lebih baik, memiliki nanti nilai hasil belajarnya baik gitu. Makanya saya ingin ngajak Pak Agung diskusi gitu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan? Strategi
Saya akan kembali, sepertinya saya akan kembali memanggil mereka, Pak, menasehatinya, tapi sekarang dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan restitusi, karena saya sudah sering menghukum mereka, namun tidak ada perubahannya, Pak. Selain itu, dengan melakukan pemantauan aktivitas mereka di rumah kali, Pak, ya. Jika memang pemanggilan orang tua dan mereka berhalangan hadir datang ke sekolah karena suatu hal mungkin, maka dari pihak sekolah yang akan melakukan kunjungan ke rumah siswa yang mengalami kasus atau permasalahan tersebut, gitu. Home visit lah gitu, Pak, bersama dengan guru BK. Baik, jadi Bu Silvi punya rencana untuk melakukan kunjungan dan restitusi di sekolah ya? Betul, iya, Pak. Oke. Nah, jadi nanti pertama yang akan dilakukan terlebih dahulu pemanggilan terlebih dahulu atau bagaimana, ataukah langsung kunjungan ke rumah? Yang akan saya lakukan pertama restitusi terlebih dahulu, Pak. Setelah itu nanti saya akan coba memanggil orang tuanya satu kali lagi, gitu. Jika memang ada orang tua yang tidak bisa hadir karena suatu hal mungkin, baru kami akan melakukan kunjungan ke rumah murid tersebut. Nah, kira-kira untuk memperkuat usaha Ibu dalam hubungan kita dengan orang tua terkait dengan permasalahannya, kira-kira ini Bu ya, apa Bu yang bisa dilakukan atau disampaikan ke orang tua? Baik, jadi karena bagi saya pada dasarnya permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan siswa tersebut sendiri, gitu, Pak. Jadi meskipun kita mengetahui permasalahan dasarnya, tetapi tetap sangat diperlukan peran dari orang tua, gitu, Pak. Oke, bagus sekali Bu, itu strateginya saya sangat setuju, karena ya memang seharusnya itu langkah yang harus kita lakukan. Kita perlu melibatkan orang tua. Betul, Pak. Terkait jangka waktunya kapan kira-kira akan dilaksanakan? Sesegera mungkin, Pak, ya. Saya butuh apa ya? Saya sudah berencana itu besok, Pak. Saya nggak mau hal ini atau masalah ini berlarut-larut. Ada prioritas nggak? Tidak, Bu? Ada, Pak. Saya akan mulai dari seorang murid itu yang perempuan, namanya Dina, karena dia ini jarang sekali masuk, gitu, Pak. Jarang sekali hadir di sekolah. Oh, Dina itu yang paskibraka itu kan? Betul, iya. Sayang sekali, Bu. Betul, Pak Agung. Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberi pembinaan terhadap Dina ya. Nah, sekarang begini Bu Silvi. Bu Silvi kan sudah menemukan nih solusinya tadi terkait dengan strategi yang Ibu sampaikan. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tersebut? Baik, Pak. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya sudah punya keinginan, rencana akan melakukan home visit. Namun sebelumnya akan mencoba memanggil sekali lagi dan juga melakukan restitusi. Jika memang nanti orang tuanya yang dipanggil tidak dapat hadir, maka baru saya akan melaksanakan home visit yang menjadi langkah selanjutnya, gitu. Berarti Ibu berkomitmen ya untuk melakukan restitusi dan home visit ya, walaupun kita mengetahui mungkin restitusi ini hal yang baru bagi Ibu ya, baru Ibu dapatkan dari diseminasi di sekolah kemarin, Bu ya. Betul, Pak Agung. Ya. Nah, untuk tahapan restitusinya, kalau Ibu kemarin di kegiatan atau acara diseminasi kemarin masih ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan ulang kepada saya tentang tahapan restitusi. Siap, Pak Agung. Nah, sekarang kira-kira dari rencana yang telah Ibu Silvi buat ini, siapa yang dapat membantu Ibu memastikan rencana ini dapat terlaksana? Dalam kunjungan rumah atau home visit yang akan saya lakukan nanti,
saya butuh banyak bantuan Pak dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, dan juga orang tuanya, orang tua dari murid itu Pak. Baik. Bentuk bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan? Ya, kalau dari orang tua, saya butuh komitmen mereka, Pak. Selain itu, saya juga butuh bantuan kepala sekolah dalam memotivasi saya dan melakukan bimbingan dalam proses home visit ini. Gitu. Kalau dari wakil kepala sekolah, terutama wakil kurikulum, tentunya saya memerlukan gambaran tentang peraturan proses pembelajaran yang seyogyanya harus dilalui oleh seorang murid gitu, dalam menempuh pembelajaran. Dan dari rekan sejawat tentunya untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang siswa tersebut lakukan dan mengenai keseharian dari siswa tersebut di kelas. Baik, secara umum memang hal-hal itu yang kita terapkan di sekolah, Bu. Ya. Langkah yang bagus, Bu Silvi. Semoga nanti dapat berhasil, jangan menyerah ya. Saya tetap mensupport Ibu. Iya, terima kasih Pak Agung atas bantuannya. Semoga dengan diskusi ini, lewat diskusi ini nanti kita dapat menumbuhkan solusi terbaik Pak ya terhadap perubahan sikap murid-murid kita. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak Agung. Oke, kalau tidak ada, ya Ibu dapat menghubungi saya kapan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi selanjutnya Bu ya. Oke, siap Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu Sylvia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Pak Agung, dari proses coaching yang telah Bapak lakukan sangat bagus ya, sudah sangat mengena kalau menurut saya, dan sudah sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami oleh Ibu Sylvie tadi. Nah, secara keseluruhan saya sudah dapat melihat bagaimana Bapak dapat menghadirkan suatu kesadaran penuh yang sudah mampu Bapak tunjukkannya di sini. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif, mendengar dengan aktif, dan ada rasa yang Bapak tunjukkan di sana. Nah, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sambil kita evaluasi nih, mungkin tadi sebenarnya Tirta yang Bapak lakukan kepada Ibu Sylvie tadi secara garis besarnya itu seperti apa? Bisa dapat diceritakan kembali, Agung? Secara garis besarnya saya mengajak Ibu Sylvie untuk menentukan tujuan pembicaraan kami pada akhirnya nanti apa yang mau dicapai. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang Ibu Sylvie hadapi dan mengidentifikasi keadaan yang ada di kelas Ibu Sylvie terkait dengan permasalahannya, Bu. Kemudian langkah yang ketiga terkait Tirta, saya mengajak Ibu Sylvie untuk menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan terkait pembinaan di kelas 11 IPS 2 tadi. Tapi rencana tersebut bukan berasal dari saya usahakan bukan berasal dari saya, tapi berasal dari Ibu Sylvie sendiri, wali kelasnya, selaku coachnya. Kemudian yang terakhir, untuk tahap terakhir adalah tanggung jawab. Jadi saya berusaha memastikan rencana yang Ibu Sylvie sampaikan tadi dapat berjalan, dapat terlaksana. Itulah bentuk pertanggungjawabannya dari rencana tadi. Itu Bu yang saya lakukan terhadap proses Tirtanya. Nah, itu terhadap proses Tirtanya ya. Untuk kompetensi inti dari proses coaching sendiri di sini Bapak Agung sudah mampu tidak Pak Agung saya tunjukkan? Dari 3 kompetensi inti yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, mendengar dengan rasa, dan pertanyaan berbobot, saya rasa saya masih perlu banyak belajar nih Bu. Saya perlu jam terbang yang lebih banyak, terutama di mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, kemudian sisi kreativitas saya dalam menggali rasa ingin tahu, itu perlu ditingkatkan. Dan tentu saja
kehadiran penuh. Tapi dari 3 hal ini saya rasa yang saya rasakan pribadi nih mungkin baru 1 hal yang lebih maksimal dibanding yang lain, yaitu sebagai pendengar yang aktif, Bu. Oke, siap. Sudah bagus sekali ya refleksi yang diberikan oleh Pak Agung. Di sini saya selaku pengamat, jika saya melakukan penilaian, itu jika skala penilaian kita 1 sampai 4, maka bagi saya akan memberikan skala 4 kepada Pak Agung. Proses coachingnya sudah berjalan dengan bagus sekali ya di sini. Selamat buat Pak Agung, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya, saya akhiri Pak Agung pada proses coaching kita pada pagi hari ini. Bu Silvi juga selaku coachingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Suci dan Ibu Silvi. Jadi pada hari ini kita akan melakukan coaching, di mana yang bertindak sebagai coachnya adalah Ibu Silvi dan untuk coachingnya adalah Ibu Suci. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses coaching ini, saya akan sampaikan kepada Ibu Silvi beberapa hal poin penting yang akan menjadi penilaian saya kepada Ibu Silvi. Kenapa saya sampaikan? Ya harapannya agar nanti proses coaching yang Ibu Silvi lakukan itu dapat maksimal. Nanti ada beberapa hal yang akan sangat saya perhatikan dari rubrik penilaian yang saya miliki. Jadi nanti yang pertama saya akan melihat kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kalau boleh tahu Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching pada hari ini terkait Ibu sebagai coach? Baik Pak Agung, terima kasih. Jadi dari ketiga kompetensi inti coaching, presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bapak. Oke, saya catat dulu Bu ya. Jadi fokus Ibu adalah pada kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Nah, kemudian pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya itu tadi Pak, mendengarkan aktif. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya ingin dikembangkan, cuma yang lebih spesifiknya, betul, yang mendengarkan aktif. Nah, yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi, yaitu mendengarkan aktif tadi kan? Yeah. Nah, kira-kira itu dikatakan dapat berhasil atau dapat tercapai, gambarannya apa Bu? Jadi nanti itu dapat dikatakan tercapai apabila coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Pak. Coaching sendiri yang menemukan gitu. Oke. Nah jadi sangat baik dan sangat lengkap 3 hal itu tadi. Nah terakhir Ibu, supaya ini benar-benar terlaksana, saya hanya akan menilai dari 3 hal yang Ibu sampaikan tadi. Penilaian saya ada 3. Yang pertama, tidak dilakukan atau dilakukan. Jadi kalau dilakukan akan saya centang, kalau tidak dilakukan berarti tidak saya centang terkait 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Jadi saya akan menilai dari prinsip coaching itu alur tirtanya sudah terpenuhi atau belum. Nah, yang mana nanti akan saya centang. Dan terakhir, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Oke, itu saja pengantar dari saya Ibu Silvia. Selamat melakukan coaching, semoga hasilnya maksimal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Agung. Baik Ibu Suci, kita mulai. Ya, siap Bu Silvi. Silakan Ibu Suci. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Ibu Suci. Gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya. Alhamdulillah kabar saya baik Bu, enggak mengganggu. Kan memang kita sudah janjian ya di WA ya. Kemarin Ibu Suci WA saya, katanya hari ini kita mau ngobrol gitu. Iya Bu, terima kasih nih Bu sebelumnya. Sama-sama. Kalau gitu apa nih yang mau kita bicarakan hari ini Bu Suci? Iya Bu, ini saya ada masalah berkaitan dengan pembelajaran sih Bu ya, tepatnya hasil belajar atau nilai murid-murid saya Bu. Jadi dari nilai penilaian tengah semester kemarin atau PTS yang baru saja selesai dilakukan, nilai murid-murid saya ini Bu banyak yang belum tuntas atau belum mencapai nilai KKM. Baik. Oke, jadi Ibu Suci mau membicarakan tentang hasil belajar murid-murid Ibu yang banyak tidak tuntas atau belum mencapai KKM, gitu Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu Silvi. Oke, baiklah Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini nih, tujuan yang ingin Ibu dapatkan apa? Atau dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin mengetahui penyebab dan kemudian saya ingin membantu murid-murid saya ini Bu, agar nanti ketika mereka saya melakukan ujian juga, nanti penilaian terhadap mereka, nilai mereka itu lebih bagus lah Bu dan tuntas atau melebihi KKM seperti itu. Oke, baik. Berarti dari percakapan kita hari ini, Ibu Suci ingin mengetahui penyebab mengapa nilai-nilai murid Ibu ini banyak yang tidak tuntas, dan Ibu Suci ingin membantu murid ini agar nilainya bisa lebih baik, ya Bu? Iya Bu, supaya kitanya juga semangat kan mengajar, melihat hasil belajar murid yang baik itu. Iya, betul sekali Bu. Semoga kita bisa sama-sama mencari solusinya Bu ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya nih Bu Suci, boleh saya tahu berapa jumlah murid Ibu dan berapa jumlah murid yang tidak tuntas? Murid saya itu jumlahnya 30 Bu Silvi. Nah, yang nilai belum tuntas ini aduh ada 24 orang. Banyak sekali rupanya ya Bu. Ya itu tadi Bu Silvi, jujur saya terkejut banyak sekali yang tidak tuntas ini. Iya, oke. Nah, kalau menurut Bu Suci nih, dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang hasil belajar murid, kalau kita ngomongin nilai yang baik menurut Ibu Suci, itu yang seperti apa sebetulnya? Menurut saya nilai yang baik itu adalah ya nilai yang tuntas Bu. Artinya di sini tidak hanya pas-pasan KKM saja, tetapi melebihi dari nilai KKM. Artinya nilai murid ini melebihi dari kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan Bu. Begitu Bu. Oke, jadi nilai yang baik menurut Ibu Suci itu adalah nilai yang tuntas. Artinya tidak hanya pas-pasan KKM saja, tetapi lebih dari nilai KKM. Artinya murid ini melebihi dari kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan. Idealnya yang baik itu seperti itu ya Bu ya? Ya Bu, betul. Jadi tidak pas-pasan nilainya di KKM saja seperti betul, itu. Baik. Nah, kalau idealnya nilai yang baik atau ketuntasan yang baik itu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita bilang itu ada di level 10 nih Bu. Nah, sekarang kalau Ibu lihat dari nilai-nilai ketuntasan murid Ibu sekarang, itu ada di angka berapa? Kita skalakan 0 sampai 10 nih Bu. Idealnya ada di berapa ya Bu? Idealnya ada di 10. Kalau saya nilai ada di 3 deh Bu, karena yang tidak tuntas itu lebih banyak daripada yang tuntasnya, entah karena apa ya Bu ya. Nah, kalau gitu sekarang ada di 3 nih Bu Suci ya. Iya. Kalau 10 tadi kan artinya benar-benar ideal nih, semua murid dalam satu kelas itu tuntas. Nah,
pengennya ibu ketuntasan murid-murid ibu ini kalau kita skalakan 0 sampai 10 ada di berapa? Kalau di angka 10 seperti yang Ibu katakan tadi, sepertinya belum deh Bu. Nggak muluk-muluk deh saya sebenarnya. Ada di angka 7 atau 8 menurut saya cukup Bu. Mungkin ya. Oke, jadi di 7 atau 8 gitu Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu Suci lagi nih, apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu murid-murid ini memperbaiki nilainya sehingga bisa di angka 7 atau 8 yang Ibu harapkan tadi? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk supaya bisa ngebantu ya murid-murid ini agar nilainya lebih baik seperti itu. Baik ya. Kalau menurut Ibu Suci, apa langkah awal yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid ini supaya nilainya bisa lebih baik? Mungkin dengan mencari tahu Bu penyebab dari banyaknya ketidaktuntasan ini pada nilai ini sih Bu, seperti itu. Oke, jadi dengan langkah awalnya dengan mencari tahu penyebabnya. Apa nih yang melatar belakangi gitu kan ya, sampai nilai-nilai ini banyak sekali yang tidak tuntasnya. Iya, betul Bu. Bagaimana cara Ibu mencari tahu penyebab dari banyaknya ketidaktuntasan ini Bu? Dalam bayangan saya sih, yang akan saya lakukan tuh, saya akan melakukan yang pertama mungkin analisa butir soal ya Bu ya. Apakah soal yang saya buat atau yang saya berikan itu terlalu sulit untuk murid-murid saya sehingga mereka tidak bisa mengerjakan dan akhirnya banyak nilainya yang tidak tuntas tadi. Oke, berarti Bu Suci akan mencoba untuk menganalisis butir soal yang Ibu berikan kemarin gitu ya, untuk melihat tingkat kesulitan soalnya. Nah, kemudian setelah Ibu dapat hasilnya nanti nih, apa yang akan Ibu Suci lakukan? Dari hasil analisa butir soal itu nanti bukan akan terlihat ya bagaimana tingkat kesulitan dari soal-soal PTS yang saya berikan itu. Nah, di sini tentunya untuk memperbaiki nilai saya akan meminta murid untuk melakukan remedial. Nah, jika memang dari hasil analisa butir soal yang saya berikan ini terlalu sulit, maka pada saat remedial tersebut saya akan menurunkan tingkat kesulitan dari soal saya itu Bu, dengan harapan ya nilai murid-murid saya itu akan jauh lebih baik seperti itu. Baik, berarti Ibu Suci akan melihat dulu nih hasil analisis butir soalnya kemarin gitu, melihat tingkat kesulitan soalnya. Kalau ternyata soalnya terlalu sulit, maka nanti untuk remedial tingkat kesulitan soalnya akan Ibu turunkan, seperti itu. Ya Bu, betul sekali Bu. Baiklah kalau begitu. Kapan nih Ibu Suci akan melakukan analisis butir soal ini sebagai langkah awal Ibu untuk mengetahui penyebab banyaknya nilai murid yang tidak tuntas ini Bu? Secepatnya Bu Silvi, saya tidak ingin menunda waktu. Sepulang dari sekolah saya akan mencoba menganalisa soal PTS yang saya buat tersebut. Baiklah, berarti hari ini juga artinya Bu ya? Iya Bu. Oke, nah sekarang begini, Ibu Suci tadi kan sudah menemukan nih, solusinya berarti saya harus melakukan analisis butir soal untuk melihat tingkat kesulitan soalnya nih. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu Suci lakukan? Dari rencana yang telah saya sampaikan tadi ya Bu Sylvia, saya akan segera mungkin mencari penyebab banyaknya ketidaktuntasan nilai murid-murid saya ini. Kemudian meminta murid melakukan remedial. Sebelum remedial, saya akan membantu murid jika memang ada murid yang belum memahami materinya. Nah, langkah selanjutnya saya akan melihat bagaimana nilai murid, apakah terjadi peningkatan atau belum. Kira-kira sekarang dari rencana yang sudah Ibu Suci buat nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu memastikan bahwa Ibu melakukan dan menjalankan
terlaksananya rencana yang telah Ibu buat seperti itu? Tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat ya Bu Sylvia agar rencana yang saya ingin lakukan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, bentuk bantuannya seperti apa nih Bu yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan support dan bantuan ketika nanti saya menganalisa butir soal sih Bu. Saya akan mendiskusikan hasil dari analisa tersebut dengan rekan sejawat Bu. Oke, langkah yang baik sekali Ibu Suci. Semoga nanti apa yang dilakukan ini berhasil dengan baik ya Bu. Semangat terus. Terima kasih Bu Sylvi. Oke, baiklah. Kayaknya kita nih udah ngobrol panjang lebar nih Bu. Ya, udah ada di ujung percakapan juga nih. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pasti saya merasa mendapat solusi dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Kalau di awal tadi kan saya bingung. Apa sih yang harus saya lakukan dan bagaimana? Nah, untuk di akhir ini mungkin saya sudah tahu saya harus ngapain gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk murid-murid saya, yaitu dengan mencari penyebab banyaknya ya nilai yang tidak tuntas itu dengan mencoba ya menganalisa tadi butir soal PTS yang saya berikan ke murid. Bisa jadi seperti soal saya itu ya terlalu sulit, kemudian jika memang soal yang saya berikan pada saat PTS kemarin terlalu sulit, maka saya akan berusaha menurunkan tingkat kesulitan soal saat proses remedial. Ya harapannya ya agar bisa membantu murid-murid saya tadi untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih baik, Bu Sylvi. Oke, baiklah. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Ibu Suci? Saya rasa tidak Bu Sylvi, saya rasa cukup lah. Oke, kalau begitu. Tapi boleh ya Bu, kita ketemu lagi minggu depan. Saya pengen dengar ceritanya nih. Setelah Ibu menganalisis butir soalnya hasilnya gimana. Kemudian setelah Ibu meremedial muridnya nilainya ada perubahannya atau tidak. Bisa ya Bu? Oke, siap Bu Sylvi, siap. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wah, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Bu Sylvi. Makasih ya Bu ya telah memberikan solusi pada saya pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Kalau gitu saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sylvi. Ya, selamat Ibu Sylvi, proses coaching yang bagus. Oke, sekarang kita refleksi ya. Siap Pak Agung. Tidak usah banyak-banyak refleksinya, 3 hal saja. Yang pertama, tadi di awal sebelum melakukan coaching, di obrolan kita kata Ibu tadi, kompetensi yang paling ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Nah, bisa diceritakan Bu selama proses coaching tadi, indikator-indikator apa yang sudah dilakukan agar nampak nih oleh saya bahwa proses mendengarkan aktifnya sudah tercapai. Iya, baik Bapak. Jadi mendengarkan aktif ini bisa dilihat dari ketika saya mencoba untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Suci selaku coachnya. Ibu Suci menceritakan apa permasalahannya, kemudian terus saya berusaha untuk menggali dari apa yang saya dengarkan dari Ibu Suci, menggali potensi yang atau apa sih yang mungkin untuk Ibu Suci lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Jadi dari mendengarkan aktif inilah nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali atau menggiring coachi supaya dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak Agung. Baik ya, saya sepakat, saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi tadi catatan saya yang pertama, saya bisa merasakan Ibu menyimak apa yang Ibu Suci katakan lewat Ibu melakukan pengulangan atau penekanan pada poin-poin penting yang Ibu Suci sampaikan. Contoh yang pertama tadi, salah satunya tadi Ibu menanyakan
pada skala 1 sampai 10 pada angka berapa posisi yang ingin dicapai. Ibu Suci tadi menjawab 7 atau 8. Nah, setelah itu Ibu menekankan, oh baik 7 atau 8. Nah, itu dilakukan juga pada hal-hal yang lainnya, pengulangan-pengulangan yang seperti itu. Jadi itu memang tepat sekali menunjukkan bahwa Ibu menyimak dan mendengarkan dengan aktif. Untuk alur Tirta sudah nampak, saya sudah merasakannya runtut, terurut dari awal sampai akhir, mendengarkan aktifnya sudah menggunakan rasanya sudah baik. Ya, semoga dengan jam terbang yang makin bertambah, hasilnya akan lebih maksimal. Nah, terakhir, selain mendengarkan aktif, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya dalam proses coaching? Baik, kompetensi yang saya rasa masih sangat perlu saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi tentunya pertanyaan yang berbobot ini kan yang akan memunculkan potensi yang ada dalam diri coachee gitu. Jadi bagaimana saya akan terus belajar, benar seperti Bapak bilang tadi, dengan jam terbang gitu, terus mencoba gitu. Jadi saya pengen sekali untuk terus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Gimana sih caranya biar bisa menghasilkan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coachee? Oke, ya. Jadi memang untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot inilah seperti yang kita pahami kemarin, sisi kreativitas kita itu bisa terasah dan bisa nampak. Oke, saya mendoakan yang terbaik untuk Ibu Silvi dan terima kasih juga kepada Ibu Suci yang sudah berperan sebagai coachee pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, Ibu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci dan Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci. Apa kabarnya nih Bu Suci? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik Bu Silvi. Alhamdulillah Pak Agung sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Suci dan Pak Agung akan melaksanakan percakapan coaching, di mana coachnya adalah Ibu Suci dan coachnya adalah Pak Agung. Benar ya? Betul Bu. Baik, jadi di sini saya akan berperan sebagai pengamat dan pengamatan yang saya lakukan itu akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian seperti yang sudah saya berikan pada Ibu Suci. Ibu Suci udah pegang ya. Baik. Jadi sebelum Pak Agung dan Ibu Suci melaksanakan percakapan coaching, sebelumnya saya ingin melakukan percakapan sedikit dengan Ibu Suci. Suci. Ya, siap Bu. Terdengar ya Bu? Ya, terdengar. Baik. Alhamdulillah terdengar. Baik, jadi Bu Suci, seperti yang saya sampaikan tadi, pada percakapan coaching Ibu Suci dan Pak Agung, saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian sebelumnya saya mau nanya ke Ibu Suci nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada percakapan coaching ini? Baik Bu Silvi, pada proses coaching ini ada kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, di mana nanti saya ingin menghadirkan kesadaran penuh pada proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Agung ini, dan juga saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif dan mendengarkan dengan rasa, dan juga saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah tentunya. Baik, betul sekali Ibu Suci. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Suci kembangkan dari ketiga kompetensi tadi? Oke.
Baik Bu Silvi, pada proses coaching ini juga nanti Bu Silvi, saya juga akan menggunakan alur tirta, di mana nanti saya akan mulai menggali apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh Pak Agung itu pada proses tujuannya, lalu berusaha mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada proses pada permasalahan ini, coaching ini nanti, dan akan melakukan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Agung, serta akan menanyakan bentuk tanggung jawab dari yang Pak Agung dapatkan dari proses rencana aksi tersebut. Nah, untuk kompetensi inti yang akan saya lebih kembangkan di sini, ingin saya lihatkan, sebenarnya semuanya ingin saya perlihatkan di sini, dari mulai kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar aktif yang penuh dengan rasa. Tetapi saya akan, kalau ditanya, akan lebih menghadirkan yang seperti apa, yang mana seperti itu, maka saya akan menjawab, saya berusaha menjadi pendengar yang aktif. Untuk yang pertamanya, lalu mendengarkan dengan rasa dan juga berusaha menghadirkan kesadaran penuh, lalu juga akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan bobot. Intinya kalau orangnya itu satu, berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dulu, supaya ada timbul rasa, ada timbul bentuk kemitraan seperti itu antara saya dengan Pak Agung. Baik Ibu Suci, jadi kompetensi inti yang secara spesifik ingin Ibu Suci kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Ibu ya, mendengarkan secara aktif. Baik, kalau seperti itu. Kemudian, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jika ditanya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan pada proses coaching ini, sudah barang tentu saya ingin bagaimana nanti Pak Agung sebagai coach ini dia mampu menemukan ada dari dalam dirinya solusi yang dapat dia hadirkan sendiri. Sedangkan saya di sini hanya menuntun bagaimana beliau menemukan apa yang akan menjadi rencana sehingga terjadi perubahan permasalahan yang terjadi tersebut menjadi lebih baik. Jadi seperti itu nanti indikator tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Kita akan lihat itu nanti setelah pelaksanaan percakapan kontrak Ibu dengan Pak Agung ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Agung dan Ibu Suci, silakan dimulai percakapan coachingnya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Silvi sebelumnya sebagai pengamat. Sudah siap Pak Agung? Siap Bu. Izin sebentar Bu Silvi, nanti Suci potong aja. Pak Agung, Ribut neon. pakai iya. Ribut. Iyo, Suci lah teriak-teriak ngomong tadi. Jangan-jangan ikonnya tuh Pak. Lah terdengar Suci teriak ngomong tadi. Nggak apa-apa Bu. Lah semangat pelimu. Tidak apa-apa, oke. Lanjut. Tidak apa-apa, oke. Assalamualaikum Pak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Suci. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Suci? Baik juga, alhamdulillah Pak Agung. Jadi gini Pak Agung, kemarin Pak Agung sempat cerita katanya mau ada sesuatu nih yang didiskusikan bersama saya, tapi mohon maaf kemarin saya tidak bisa, sehingga hari ini saya baru bisa bertemu dengan Pak Agung. Kira-kira ada cerita apa nih Pak Agung? Apa yang ingin Pak Agung sampaikan kepada saya? Baik, begini Bu, sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu Suci untuk menangani suatu permasalahan di mana di sini saya sebagai wali kelas dipercaya oleh kepala sekolah, diberi tanggung jawab sebagai wali kelas. Nah, beberapa hari yang lalu saya dapat permasalahan dari guru BK, laporan dari guru BK bahwa ada murid di kelas saya itu yang ya perlu mendapat pembinaan lebih lanjut Bu, karena sering tidak mengerjakan tugas Bu.
Oh, jadi itu ya permasalahannya. Jadi intinya di sini Pak Agung ingin menceritakan beberapa permasalahan siswa yang Pak Agung bina selaku menjadi wali kelas ya Pak Agung ya. Betul, Bu. Oke, dari percakapan kita pada pagi hari ini, intinya yang Pak Agung inginkan dan diskusikan pada hari ini, apa yang Pak Agung harapkan dari proses diskusi ini nanti? Begini Bu, jadi selama penanganan siswa tersebut ada saja siswa yang susah berubah atau yang sudah berubah akan tetapi mengulangi lagi permasalahannya yang kemarin. Nah, di sini dalam diskusi ini saya ingin mencari solusi Bu, bagaimana cara menangani siswa tersebut agar dapat berubah dengan seutuhnya Bu. Oh, jadi Pak Agung ingin dari pertemuan saat ini ya, strategi pembinaan yang ingin Pak Agung lakukan agar mampu nanti memotivasi siswa dalam belajar dan mau berubah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada. Begitu, Pak? Iya, betul sekali Bu Suci. Oke, nah menurut Pak Agung nih, selaku wali kelas, ciri-ciri anak yang memiliki motivasi itu yang seperti apa? Kalau menurut saya Bu, siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan antusias terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya dan mengusahakan diri mengikuti semua proses kegiatan pembelajaran yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin hal itu Bu kalau menurut saya. Oke, lalu siswa yang berubah seutuhnya seperti yang Pak Agung maksud tadi itu seperti apa ya? Kalau boleh saya tahu. Siswa yang tidak mengulangi kesalahannya yang telah diperbuatnya. Nah, tentunya selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan berperilaku baik, Bu. Intinya ya di sini siswa yang belajar dari kesalahan dan berupaya memperbaiki diri. Benar begitu Pak Agung? Iya, Bu, benar sekali. Oke, nah kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih Pak Agung, ada berapa siswa yang Bapak terima laporannya bahwa siswa tersebut bermasalah dalam proses pembelajaran? Ada berapa siswanya? Untuk siswa yang bermasalah dari laporan guru-guru mata pelajaran dan guru BP itu cukup banyak Bu, sekitar 10 orang dari seluruh siswa kelas saya itu 32 orang Bu. Lumayan cukup banyak ya Pak Agung ya. Iya Bu ini. Jadi ada 10 orang siswa ya Pak ya? Iya Bu, tapi di sini berdasarkan analisa saya, pengamatan saya selaku wali kelasnya. Nah, dari penanganan tersebut dari guru BK mungkin bisa difokuskan hanya 6 orang Bu, 6 orang siswa. Oke, ada 6 orang ya Pak ya, dari 10 orang itu. Iya Bu. Jadi yang lainnya sudah dilakukan pembinaan Pak sebelumnya kalau boleh saya tahu. Iya sudah Bu, jadi dari 10 orang itu yang 4 ini sudah saya coba melakukan pembinaan dan alhamdulillah sudah ada perbaikan. Nah tapi yang 6 orang sisanya ini Bu yang saya gimana harus cari solusi, mungkin bisa lewat diskusi dengan Ibu Suci pada pagi hari ini. Nah terus dari usaha yang Pak Agung lakukan ini, apakah terjadi perubahan dari sekian siswa tersebut? Sudah Bu, sudah ada beberapa orang yang berubah, tapi itu tadi ada yang sedang mengalami peningkatan proses berubah. Nah, ada yang belum, masalahnya itu Bu. Harapan saya sih semuanya ini 10 orang ini semuanya dapat berubah ketika mereka naik kelas bagi rapor nanti Bu. Oke. Apakah hanya proses pembinaan seperti yang Pak Agung katakan tadi, atau ada bentuk usaha yang lain yang dilakukan? Jika ada yang lain, bisa ceritakan dengan saya apa ya?
Ada Bu, di sini juga saya sudah mengusahakan melakukan proses pemanggilan. Nah, ketika proses pemanggilan, ketika saya bertemu langsung dengan siswa tersebut, memang masih ada yang belum berubah. Seperti yang saya katakan tadi, ada 6 yang masih perlu pembinaan. Tapi di sini memang ada satu siswa yang benar-benar terlihat sulit untuk berubah, Bu. Satu itu yang memang ya, entah kenapa sebabnya apa, memang permasalahan dari kelas sebelumnya ketika dia naik kelas, itu saya tidak tahu, dan banyak guru mata pelajaran yang mengeluh terhadap satu siswa itu, Bu. Oke, sebenarnya ya ini prestasi yang luar biasa bagi saya untuk Pak Agung selaku wali kelas dari 30 orang siswa yang mengalami permasalahan ada 10, lalu dilakukan pembinaan oleh pihak BK dan juga Bapak selaku wali kelas. Tertinggal lagi ada 6 orang yang sudah mengalami peningkatan perubahan, dan memang ada satu orang yang benar-benar membutuhkan penanganan khusus. Begitu Pak Agung? Iya Bu, benar. Nah, sejauh ini bagaimana perasaan Pak Agung atas permasalahan ini? Jadi terutama kepada satu orang siswa tersebut Bu. Jadi saya sebenarnya merasa kecewa dengan anak itu. Dan saya juga kecewa terhadap diri saya sendiri. Saya belum mampu menjadi wali kelas yang bisa menuntun semua siswa saya, Bu. Harapan saya yang mereka ketika naik kelas nanti ada perubahan sehingga dapat lebih fokus belajar, Bu. Sebenarnya Bapak tidak perlu berkecil hati ya Pak ya, pada dasarnya dari sekian banyak siswa tersebut sejauh ini Bapak sudah berprestasi sekali kalau menurut saya, sudah mampu menuntun siswa menuju ke arah perubahan yang jauh lebih baik. Iya, terima kasih Bu. Nah, sekarang untuk satu orang ini, kita fokus pada satu orang ini. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, masih sangat sekali butuh ya pembinaan khusus. Nah, untuk satu orang ini, apa yang Pak Agung sudah lakukan untuk mendorong dan memotivasi siswa tersebut, dan kaitannya memotivasi dalam belajar tentunya, dan menyelesaikan semua tugas-tugas belajarnya? Untuk satu orang ini sebenarnya sudah sering Bu saya lakukan pemanggilan secara individu. Nah, untuk dilakukan pembinaan. Kemudian saya beri motivasi, tapi memang pada dasarnya kembali lagi ke diri siswa tersebut, Bu. Memang secara motivasi dirinya itu masih sangat kurang kalau saya amati. Sehingga mungkin perlu lagi proses pembinaan yang lebih ekstra lagi, Bu. Lalu dari pembinaan yang Pak Agung lakukan, mungkin Pak Agung di sini ya sudah mengetahui ya, dari sekian proses pemanggilan, dari proses pemanggilan yang terakhir mungkin Pak Agung sudah dapat menggali ya, kira-kira yang menjadi alasan anak itu kenapa harus mengulangi permasalahan yang sama. Pak Agung sudah dapat menggali tidak, kira-kira apa yang menjadi kendala atau menyebabkan dia melakukan permasalahan tersebut, padahal mungkin ya di sini Pak Agung sudah memberitahu konsekuensi apa jika hal itu tetap dilakukan atau melanggar. Jadi selama pembinaan itu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Bu, saya sudah jelaskan bagaimana konsekuensinya jika siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran. Dan menurut penuturan siswa tersebut, dia kurang memiliki motivasi Bu, karena memang tidak dapat fokus dalam proses pembelajaran karena dia membantu ayahnya bekerja. Seperti itu Bu. Jadi saya baru tahu hal tersebut, ternyata dia di rumah itu membantu orang tuanya, ya mungkin karena faktor ekonomi Bu. Oh, berarti alasan anak itu karena kurang konsentrasinya untuk belajar, karena harus membagi waktunya untuk membantu orang tuanya ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, sebelum kasus ini, apakah Pak Agung pernah menangani kasus yang serupa seperti ini? Sejujurnya belum Bu Suci. Kalau selama saya mengajar di sini belum ada Bu. Apa mungkin
mungkin Pak Agung sudah punya pengalaman paling tidak pernah mendampingi wali kelas lain mungkin untuk menangani Kalau kasus itu serupa. pernah Bu ada, tapi di sekolah saya yang lama Bu. Oke, kira-kira dari sana Pak Agung punya pengalaman atau paling tidak pernah ikut pendampingan itu ya? Apa Iya, yang Bu. Pak Agung lakukan agar bisa menangani kasus tersebut? Kalau penanganan yang sudah saya lakukan selaku wali kelas, siswa yang mendapat masalah itu tadi dilakukan pemanggilan bisa ke guru BK, bisa ke saya selaku wali kelasnya untuk dilakukan pembinaan. Nah, tapi apabila proses pembinaan itu dirasa masih kurang, maka akan dilakukan pemanggilan kepada orang tuanya Bu untuk datang ke sekolah. Nah, bersama-sama kita menangani permasalahan siswa tersebut, dicari solusinya Bu. Perlu pelibatan orang tua Bu. Oh, baik. Menurut Pak Agung, adakah hal lain yang dapat dilakukan agar memperkuat diri siswa itu menuju ke perubahan yang permanen seperti yang kita harapkan tadi? Ada Bu, sebuah komitmen. Menurut saya sih komitmen, terutama menjaga komitmen agar siswa mau berubah ke arah yang lebih baik Bu. Oh begitu. Apakah bisa dibilang penanganan seperti itu berhasil kalau dilihat dari sebelumnya Pak Agung? Kalau sebelumnya bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya, dapat dikatakan berhasil lah kalau saya lihat yang sudah-sudah. Nah sekarang kembali ke masalah yang satu lagi. Ini kan tadi pengalaman kan yang Bapak ceritakan. Iya Bu. Nah, apakah Pak Agung selaku wali kelas sudah pernah melakukan pemanggilan orang tua terhadap anak ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami? Sebenarnya sudah Bu. Nah, tapi di sini orang tuanya tidak bisa hadir. Ya mungkin karena ada kesibukan atau hal lainnya. Begitu alasan siswa itu kemarin Bu. Berarti orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah walaupun di sini pihak sekolah diwakilkan oleh Bapak ya selaku wali kelas sudah mengundang. Begitu kan ya Pak Agung ya? Iya, begitu Bu. Nah, dari permasalahan ini sebenarnya pengharapan yang ingin Pak Agung dapatkan itu yang seperti apa? Seperti yang kita ketahui ya Bu Suci ya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, sebenarnya untuk menyelesaikan kasus ini perlu adanya komunikasi dengan orang tua dan pengertian orang tua. Padahal ini juga kan alasan si anak membantu orang tua, sehingga perlu pemahaman si orang tua dalam memotivasi diri anaknya Bu. Oke, nah sekarang kira-kira dengan yang sudah Pak Agung lakukan dengan mau menghadirkan orang tua yang tadinya tidak bisa, nah kira-kira sekarang Pak Agung punya gambaran tidak apa yang akan Pak Agung lakukan untuk bisa mengatasi masalah itu dengan pengalaman juga dari Pak Agung yang juga dibantu oleh guru BP tentunya. Jika memang pemanggilan orang tua dan mereka berhalangan hadir datang ke sekolah karena suatu hal, maka dari pihak sekolah akan melakukan kunjungan ke rumah siswa yang mengalami suatu kasus atau permasalahan tersebut, Bu. Jadi wali kelasnya yang datang ke rumah, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Agung punya rencana untuk melakukan kunjungan ya? Iya, Bu. Jadi nanti pertama akan dilakukan pemanggilan dulu nih, tadi kalau berdasarkan cerita Pak Agung untuk rencananya, atau gimana? Apakah langsung kunjungan ke rumah ini Pak Agung? Jadi nanti kami akan coba lakukan pemanggilan satu kali dulu, Bu. Satu kali lagi, nah jika memang masih orang tuanya tidak bisa hadir karena mungkin suatu hal, baru kami akan melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut, Bu. Oke,
Nah, kira-kira yang memperkuat kemauan Pak Agung ini ingin sekali ya orang tua siswa tersebut datang dan mengetahui permasalahan anaknya ini apa ya Pak Agung ya kira-kira? Karena bagi saya ini pada dasarnya permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan siswa tersebut sendiri, Bu. Meskipun kita tahu bahwa permasalahan dasarnya juga ada perlu peran orang tua di sana. Oke, bagus ya Pak Agung ya. Saya sebenarnya sangat sekali mendukung karena ini tadi bagi saya langkah yang bagus ya. Ya, terima kasih Bu. Di sini Pak Agung sudah merencanakan akan mengunjungi rumah siswa tersebut. Bisa dikatakan proses home visit lah untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Nah, nah di sini artinya Pak Agung juga dengan sendirinya menemukan solusi sebenarnya dalam permasalahan ini. Perlu adanya komunikasi tadi dengan orang tua dan juga dengan anaknya. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Agung sampaikan nantinya saat bertemu dengan orang tua dan siswa tersebut? Tentunya kalau bisa datang tadi ya ke sekolah ini bagus ya, tapi kalau tidak ya home visit lah yang akan menjadi langkah selanjutnya. Nah, kira-kira apa Pak Agung yang akan disampaikan? Tentunya nanti ketika bertemu saya akan menceritakan situasi atau keadaan siswa tersebut di sekolah, Bu. Nah, selain itu juga tentunya memotivasi dan juga menekankan bahwa apa yang akan terjadi jika siswa tersebut pada keadaan seperti ini tidak mengikuti pembelajaran dengan fokus dan baik. Jadi ya banyak hal yang akan saya sampaikan Bu ke orang tuanya. Luar biasa ya, jadi itu sebenarnya sangat bagus menurut saya dan langkah yang tepat sebenarnya. Alhamdulillah Bu jika begitu. Nah, sekarang begini. Oke. Nah, sekarang begini Pak Agung. Pak Agung tadi kan sudah menemukan solusinya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Pak Agung lakukan nanti? Pada intinya dari apa yang saya sampaikan tadi, Bu, saya sudah punya keinginan rencana akan melakukan home visit. Nah, namun sebelumnya akan saya coba Bu memanggil siswa tadi sekali lagi. Jika tidak hadir, maka home visit lah yang akan menjadi langkah selanjutnya agar saya dapat berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Dalam kunjungan ke rumah. Sekarang dari ya. Nah, kira-kira sekarang dari rencana yang telah Pak Agung buat ini ya, ada tidak kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak ya memastikan, melakukan dan menjalankan terlaksana rencana yang telah Bapak buat tersebut? Jadi untuk rencana saya home visit ke rumah siswa itu tentu Bu, saya butuh bantuan support dari banyak pihak ya. Harapan kami ya supaya siswa ini memang benar-benar bisa fokus lagi ke sekolah. Saya butuh support dari kepala sekolah, kemudian dari wakil kurikulum, juga dari rekan sejawat, baik guru mapel maupun guru BK, Bu. Begitu kira-kira. Oke, bentuk bantuannya ini yang seperti apa yang Pak Agung butuhkan dari kesemua stakeholder ini? Kalau dari kepala sekolah, mungkin saya butuh motivasi dari kepala sekolah dalam melakukan home visit ini. Kemudian saya butuh pandangan yang lebih luas dari visi dari kepala sekolah tentang pembinaan karakter siswa kita ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak saya pahami, dari situlah ketika berdiskusi dengan kepala sekolah saya bisa dapat hal-hal tambahan. Kemudian kalau untuk dari wakil kurikulum ya mungkin saya bisa mendapatkan data tentang proses pembelajaran agar ya siswa ini terjadi ada perubahannya, Bu. Kemudian begitu juga dengan dari guru mata pelajaran lainnya terkait dengan siswa ini pada jam pelajaran mereka masing-masing, Bu. Jadi support itu yang saya butuhkan dalam keseharian siswa ini, Bu, untuk penanganannya. Oke, baiklah. Kapan nih Pak Agung rencananya akan melakukan proses pemanggilan tersebut, lalu melakukan proses pembinaan?
Saya rasa memulai sesuatu yang baik itu lebih cepat, itu lebih baik, Bu Suci. Jadi saya akan lakukan pemanggilan ini pada hari Senin ini, Bu. Jadi ini kan hari Jumat. Hari ini saya ambil surat dari TU-nya, mungkin Senin, Bu. Insya Allah. Langkah yang luar biasa ini ya Pak Agung ya. Ya, Bu. Mantap lah, semoga usaha yang Pak Agung lakukan ini dapat berhasil. Dan semoga Pak Agung selaku wali kelas selalu dikaruniai kesabaran, keikhlasan tentunya dalam mendidik anak-anak kita. Semangat ya Pak Agung ya, jangan menyerah meskipun banyak permasalahan yang kita alami atau kita temui di lapangan. Iya, terima kasih. Saya juga ini, terutama saya, Bu, terima kasih kepada Ibu Suci atas bantuannya. Ya, semoga lewat diskusi ini kita dapat menemukan solusi terbaik terhadap perubahan siswa saya tadi, Bu. Kira-kira nih Pak Agung masih ada tidak yang ingin disampaikan dari kegiatan diskusi kita atau coaching kita pada pagi ini? Saya rasa sudah cukup, Bu. Jadi saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Jadi Ibu sudah memberikan saya pemahaman-pemahaman yang baik dari permasalahan itu. Jadi saya dapat memikirkan langkah apa yang sebaiknya saya ambil selaku wali kelas agar siswa ini menjadi lebih baik, Bu. Makasih bimbingannya, Bu ya. Oke, sama-sama Pak Agung. Nanti lain waktu kita ngobrol kembali ya Pak Agung ya. Baik, Bu Suci. Saya menanyakan bagaimana hasilnya dan ini juga menjadi proses pembelajaran bagi saya tentunya juga selaku. Siap, Bu. Saya akan ceritakan, Bu. Ya. Waalaikumsalam, Bu Suci. Baik, percakapan coaching yang menarik sekali Bu Suci dan Pak Agung. Nah, Bu Suci, kita ngobrol lagi ya. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan rubrik tadi, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Suci nih. Setelah Ibu melakukan coaching dengan Pak Agung, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan di awal tadi yang saya tanyakan itu sudah tercapai, Ibu? Kalau menurut refleksi diri saya secara pribadi, melihat proses coaching yang telah berjalan antara saya dengan Pak Agung di sini, kita terlihat sudah mampu menunjukkan adanya rasa menjadi pendengar yang aktif, sama-sama bisa istilahnya di sini ada respon ya, sama-sama saling berkomunikasi dengan aktif dan mampu menimbulkan rasa tadi yang saya bilang, dan ada bentuk-bentuk kehadiran atau kesadaran penuh dalam proses coaching ini. Dan juga tentunya saya selaku coach, bagi saya sudah mampu untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dapat menggali bagaimana nanti Pak Agung itu dapat menemukan solusinya sendiri, Bu, dari permasalahan tersebut. Baik, jadi betul Ibu Suci ya, sesuai dengan hasil observasi yang saya amati. Jadi tadi dari percakapan coaching yang sudah Ibu Suci dan Pak Agung lakukan, indikator ketercapaian yang ingin Ibu Suci dapatkan itu sudah tercapai, di mana Pak Agung selaku coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan di sini Pak Agung yang menemukan gitu, si coachnya yang menemukan. Kemudian kalau dari percakapan coaching tadi, kalau saya lihat ini coachnya sudah bagus sekali. Percakapan coaching dengan alur tirtanya. Jadi tirtanya itu udah dapat, Bu. Udah dapat sekali. Jadi dimulai dari tujuan, Ibu menanyakan pada si coachnya gitu. Pengennya dapat apa dari obrolan ini, dari percakapan tadi. Kemudian identifikasi masalah. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agung. Kemudian dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi, setelah mengidentifikasi masalah, kemudian muncullah rencana-rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Pak Agung. Kemudian dan di akhir alur tirtanya ada tanggung jawab. Ya, tadi saya sudah melihat Ibu Suci sudah menggali komitmen apa yang akan dilakukan oleh Pak Agung untuk melaksanakan rencana aksinya.
Nah, kemudian kalau untuk kompetensi inti, betul sekali saya lihat bahwa ketiga kompetensi inti ini sudah dimiliki oleh Ibu Suci. Jadi Ibu Suci sudah dapat hadir secara penuh, presentasinya bagus sekali gitu, sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa, hasil dari mendengarkan aktif tadi. Jadi tadi di awal di pra observasi tadi Ibu Suci mengatakan bahwa yang secara spesifik ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan aktif. Dan benar sekali bahwa kemampuan Ibu Suci dalam hal mendengarkan aktif ini bagus sekali. Dilihat dari gestur ekspresi Ibu gitu. Cara Ibu menunjukkan bahwa Ibu sudah dapat mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu. Nah, menurut saya itu saja yang menjadi hasil observasi. Oh, ada satu lagi nih Bu yang pengen saya tanyakan. Jadi dari percakapan coaching tadi, dari kompetensi yang sudah diobservasi tadi ya, ada yang spesifik Ibu ingin mendengarkan dengan aktif gitu. Nah, berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan, kompetensi apa lagi nih yang pengen Ibu kembangkan? Oke, baik Bu. Di sini ya sudah barang tentu agar gimana si coach ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dialami. Tentu saya harus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mana nantinya si coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi kalau ditanya apa kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan, sudah barang tentu lebih ingin dapat menghadirkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada proses coaching ini Bu, agar nantinya lebih berkembang bentuk identifikasinya, dan juga pada proses rencana aksi si coaching memang benar-benar matang dapat menemukan apa bentuk tindakan yang harus dia lakukan dari permasalahan. Begitu Bu. Iya, betul sekali Bu Suci. Baiklah, jadi Ibu akan mencoba untuk mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Baik. Tapi sejauh ini percakapan coaching Ibu Suci dengan Pak Agung sudah baik sekali. Baiklah, kalau seperti itu rasanya sudah cukup kita sampai di sini ya Bu Suci dan Pak Agung. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan rekaman dulu. You Sylvie.